Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 140. Tang Xiu menunjuk ke arah gedung di dekatnya dan berkata, "Kita tetangga." Tetangga? Yao Qinglong sangat kesal, dia merasa seperti dizalimi dan dihabisi. Meskipun orang-orang yang dia kirim untuk menyelidiki Yang Le memberitahunya bahwa dia tinggal di kompleks Villa Blue Star, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu juga akan tinggal di sana. "Aka, aku butuh bantuanmu." Yao Qinglong meraih ponselnya dan berbicara setelah menekan sebuah nomor. "Kau seharusnya memindahkan bala bantuan, kan?" Tang Xiu terkekeh. "Baiklah. Aku akan memberimu banyak waktu untuk memamerkan semua yang kau punya. Namun, sebelum ini, mari kita singkirkan sampah, prajurit udang dan jenderal kepiting yang kau bawa ke sini, agar tidak merusak pemandangan." Saat suara Tang Xiu menghilang, 6 mayat terlempar ke aula dari berbagai tempat. Orang-orang ini adalah seniman bela diri yang bersembunyi yang dibawa oleh trio Yao Qinglong. Saat ekspresi wajah trio itu berubah drastis, Cinan berlari masuk dan muncul di depan orang-orang kekar itu saat belatinya naik turun, langsung mengiris leher mereka. Darah berceceran dan tubuh mereka jatuh ke lantai, kejang-kejang dan perlahan-lahan menerima kematian mereka. Bau darah yang pekat sekali. Aku sangat menyukainya. Suara serak terdengar dari luar aula. Tidak ada suara langkah kaki, tetapi sesosok tubuh kurus muncul di pintu aula. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut emas panjang yang terurai. Wajahnya yang tampan tanpa pucat, membuatnya tampak seperti malaikat maut. Cinan, yang baru saja beraksi dan membunuh 6 orang dan telah kembali ke sisi Tang Xiu, langsung menyipitkan matanya saat melihat pria itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Malaikat maut Aka, kau suka bau darah, ya? Kalau begitu tinggallah di sini, aku akan membuatmu mencium bau darahmu sendiri." Aka, yang berwajah ala Inggris, menoleh ke arah Cinan dan tubuhnya tiba-tiba bergetar saat melihat wajah Cinan dengan jelas. Pupil matanya mengecil sesaat dan bergerak untuk lari hampir tanpa sadar. "Kembali ke sini." Sosok Tang Xiu melesat keluar seperti kilat dan menghalangi jalan Aka dalam sekejap mata. Bersamaan dengan rentetan pukulan ke dada Aka, pria itu langsung terlempar kembali ke aula. "Apa?" Tubuh Yao Qinglong bergetar, karena dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia tahu betul siapa Aka, seorang ahli yang dia sewa dari organisasi itu dengan harga yang sangat mahal. Namun, seorang ahli yang diakui oleh organisasi itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Tang Xiu? Setelah berjuang untuk bangkit dari lantai, mata Aka hanya menatap Tang Xiu sesaat sebelum akhirnya tertuju pada Cinan, saat dia berbicara dengan ekspresi ketakutan. "Nona instruktur, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Sungguh suatu kehormatan besar bisa melihat sosok anggun Anda sekali lagi dalam hidup saya." Bab 584, menemukan akar masalahnya. Aka telah melihat terlalu banyak makhluk dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun kekuatan Tang Xiu luar biasa, dia tetap tidak berpikir dia lebih mengerikan daripada Cinan. Di matanya, Cinan hanyalah iblis wanita yang bisa membunuh tanpa berkedip. Dia pernah membersihkan para pengedar narkoba Meksiko dan menduduki peringkat teratas di antara pasukan internasional yang menakutkan. Bertemu dengan instruktur jahat yang pernah melatihnya saat pertama kali datang ke Cina adalah sesuatu yang tidak pernah diduga Aka. Terlebih lagi, mereka sebenarnya berdiri di sisi yang berlawanan. Dia masih ingat dengan jelas apa yang pernah dikatakan Cinan kepadanya. "Mungkin sekarang kau adalah muridku, tetapi jika kita menjadi musuh di masa depan, aku akan menggunakan tindakan yang lebih berbisa dan kejam untuk membuatmu menyesal telah menjadikan aku musuhmu." Terganggu secara mental, Aka sekarang membenci Yao Qinglong. Dia tidak peduli jika Yao Qinglong memprovokasi seseorang, tetapi dia tidak akan pernah melibatkan dirinya dalam memprovokasi instruktur jahat ini. "Sudah 4 atau 5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan, Aka?" Cinan berkata dengan enteng. "Aku tidak pernah menyangka kau akan benar-benar menjadi anjing pelacak seseorang dan juga musuhku." "Nona instruktur, Anda salah paham." Aka tampak sedih dan panik. "Yao Qinglong hanya mempekerjakan saya tidak punya hubungan apapun dengannya. Dia memberikan sejumlah besar uang kepada organisasi yang menugaskan saya untuk membantunya. Kalau saya tahu Anda ada di sini, saya tidak akan berani datang bahkan jika saya diberi semua uang Citibank." Sambil mengerutkan kening, Tang Xiu menatap Cinan dan bertanya dengan ringan, "Kamu kenal dia?" Setelah menarik kembali ekspresinya yang dingin dan sombong,
Chinan menjawab dengan hormat. Dia adalah seseorang yang pernah aku latih saat itu, bos, pembunuh bayaran yang cukup hebat dari klub Arabian Stygian. Namun, aku tidak tahu tentang organisasi yang saat ini dia ikuti. Mengangguk sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian menatap Aka dan bertanya. Katakan padaku nama organisasimu. Bibir Aka bergetar beberapa kali sebelum dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Kalau tidak aku akan menghadapi kematian yang tragis. Kau akan mati lebih tragis jika tidak melakukannya. Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan tertipu oleh pikiran untuk bertahan hidup. Aku dipuji sebagai dokter dewa di Tiongkok. Aku punya cara untuk membuatmu menderita rasa sakit yang tak terbayangkan namun tetap hidup untuk merasakannya. Katakan padaku. Kalau tidak, kau akan merasakan sakit yang luar biasa selama berhari-hari dan bermalam. Ekspresi Aka berubah. Meskipun Tang Xiu berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat payah, dia masih bisa mengerti apa yang dikatakannya. Dia juga mendengar bahwa para dokter dewa di Tiongkok memiliki kemampuan yang sangat misterius. Dia juga takut dengan profesi dokter karena ada seorang dokter pembunuh di organisasi itu yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan membunuh orang, dan menggunakannya untuk penyiksaan benar-benar mengerikan. Aku tidak bisa mengatakannya, kalau tidak seluruh keluargaku akan terlibat. Aka menggelengkan kepalanya dengan getir. Tang Xiu menyipitkan matanya saat beberapa jarum perak muncul entah dari mana di tangannya. Saat sosoknya melintas, jarum-jarum itu menusuk tubuh Du Yanghe dan Qiu Jian. Dia kemudian bergerak lagi saat tubuhnya kembali ke tempat sebelumnya. Bahkan dalam mimpi mereka, Du Yanghe dan Qiu Jian tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan menyerang mereka karena penolakan Aka. Hal yang paling menyakitkan bagi mereka adalah rasa sakit yang luar biasa yang meledak di dalam tubuh mereka ketika jarum perak menusuk tubuh mereka. Tubuh kedua lelaki itu jatuh ke lantai beberapa detik kemudian, saat setiap otot di tubuh mereka berkedut. Wajah mereka berubah. Pembuluh darah dan urat berwarna kehijauan menonjol keluar di seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka jatuh, berkedut, dan berguling-guling di lantai. Tang Xiu tidak lagi memperhatikan mereka dan bahkan mengabaikan Aka. Dia malah menatap Yao Qinglong dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu bagiku untuk menguraikan nasib seperti apa yang akan kau hadapi, bukan? Karena aku memiliki kemampuan untuk membunuh kepala keluarga Yaomu dan menghancurkan mereka. Itu berarti aku memiliki kekuatan yang mengerikan dan melampaui apa yang kau bayangkan. Karena itu, ceritakan padaku semua yang kau lakukan di luar negeri. Semua kekayaanmu, organisasi apa yang kau ikuti, dan seterusnya. Tentu saja, jika kau dengan jujur dan tulus menyerahkannya, dan membayar harga yang cukup mahal, aku dapat berjanji untuk membuatmu tetap hidup. Sambil melihat kedua adik laki-lakinya yang meratap kesakitan dan berguling-guling di lantai, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya dan menyerang hatinya saat ini. Ancaman Tang Xiu terhadap Aka tadi, pada kenyataannya, juga merupakan ancaman baginya. Dia tahu betul kemampuan macam apa yang dimiliki oleh para tabib dewa itu. Dia bahkan tahu bahwa tabib dewa Tiongkok bahkan lebih menakutkan daripada profesor dan dokter internasional yang berkecimpung di bidang kedokteran barat. Bisakah kau benar-benar menjamin hidupku? Yao Qinglong menatap tajam ke arah Tang Xiu, melirik ke arah Chinan dan Aka, saat akhirnya dia bertanya dengan ekspresi tak berdaya dan putus asa. Tentu saja. Tang Xiu mengangguk. Tapi itu juga tergantung pada kinerjamu. Aku sama sekali bukan tukang daging. Dan aku juga tidak suka membunuh orang. Kalau tidak, keluarga Yaomu pasti tidak akan bisa terus hidup. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Aku hanya ingin kau menepati janjimu, jawab Yao Qinglong dengan suara berat. Ekspresi Aka berubah drastis saat dia berteriak. Apakah kamu lupa aturan kematian organisasi, Yao Qinglong? Kamu akan mati secara tragis jika kamu berani memberitahu orang lain. Aku tahu aku akan mati tragis jika aku mengungkapnya, tetapi aku takut kematianku akan lebih buruk jika aku tidak berbicara sekarang. Yao Qinglong menggelengkan kepalanya. Aka, Tang Xiu sangat menakutkan, makhluk paling mengerikan yang pernah kutemui. Jangan bilang kau belum menyadarinya karena dia bahkan bisa menjadikan instrukturmu sebagai bawahannya. Napas Aka menjadi berat dan terdiam. Setelah itu, Yao Qinglong menceritakan semuanya dengan sangat rinci. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kepala keluarga Yao Qingzun memerintahkannya untuk mengelola bisnis keluarga di luar negeri. Keluarga Yao menjalankan banyak jenis bisnis di luar negeri, di mana mereka menginvestasikan sejumlah besar dana.
Setelah beberapa tahun berkembang, Yao Qinglong dengan kejam mencaplok bisnis beberapa keluarga, dan total aset akhirnya mencapai puluhan miliar USD. Kemudian, ia melatih sejumlah besar orang di luar negeri dengan bantuan dari klub Stygian. Secara diam-diam menelan banyak keluarga kecil dan kekayaan orang-orang kaya dan berkuasa sebagai miliknya sendiri. Kekuasaan yang dimilikinya hanya sedikit lebih rendah daripada keluarga Yao di Beijing. Klub Stygian adalah organisasi yang terdiri dari 3 kekuatan utama, dengan 12 keluarga dan lebih dari 40 kekuatan afiliasi. Hingga saat ini, Klub Stygian jelas berada di peringkat 3 organisasi teratas dengan kekuatan terkuat di dunia. Selain itu, Klub Stygian juga memiliki departemen khusus yang didedikasikan untuk pembunuhan, intelijen, biro regulasi, kelompok tentara bayaran, perusahaan keamanan, tim keuangan, dan masih banyak lagi. Jumlah orang berbakat di bawahnya terlalu banyak untuk dihitung. Aka adalah anggota Departemen Pembunuhan dan menduduki peringkat beberapa ratus di dalam departemen tersebut. Setelah mendengarkan cerita Yao Qinglong, semua orang di ruangan itu cukup terkejut. Bahkan Tang Xiu sendiri tampak serius karena dia samar-samar bisa merasakan teror yang ditimbulkan oleh klub Stygian ini. Siapa orang yang memegang otoritas tertinggi di klub Stygian? Tang Xiu menyadari bahwa Yao Qinglong tidak mengatakan hal ini dan segera bertanya dengan suara berat. Aku tidak tahu. Yao Qinglong menggelengkan kepalanya. Tang Xiu menatap Aka dan bertanya dengan dingin. Bagaimana denganmu? Bisakah kau memberitahuku? Aku tidak akan memberitahumu meskipun aku mengetahuinya, kata Aka. Tapi itu juga di luar pengetahuanku. Tidak ada yang tahu pemimpin klub Stygian kita kecuali 3 kekuatan utama dan anggota senior di antara 12 keluarga. Tang Xiu mengangguk. Yao Qinglong, aku tidak akan bertanya lagi karena kau hanya tahu sebatas ini. Yang ingin ku ketahui selanjutnya adalah, mengapa kau pulang ke rumah dan bahkan melirik Magnificent Tang Corporation? Apakah karena kau ingin mendapatkan formula produk, atau karena seseorang dari klub Stygian ingin mendapatkan formula tersebut? Seolah siap mempertaruhkan segalanya, Yao Qinglong berkata. Itu Duf, patriar keluarga Moyes, salah satu dari 12 kekuatan keluarga. Tang Xiu mengangguk dan memerintahkan. Bunuh mereka semua kecuali Yao Qinglong. Para ahli dari Aula Pesta Abadi bertindak cepat dan dengan mudah membunuh Aka, Du Yanghe, dan Qiu Jian. Yao Qinglong diam-diam merasa beruntung karena pilihannya benar. Dia tahu bahwa Tang Xiu kejam, jadi dia memilih untuk bekerja sama dengan baik dan menceritakan semuanya. Meskipun dia menyembunyikan beberapa hal, dia yakin bahwa semua yang dia katakan memiliki pengaruh besar pada Tang Xiu. Aku baru tahu kalau kamu satu-satunya orang hebat yang tersisa di keluarga Yao, Yao Qinglong. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa anak buahku tidak akan melakukannya. Meskipun begitu, kamu sangat hebat, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Bersamaan dengan kata-kata ini, kegelisahan di dalam hati Yao Qinglong akhirnya sirna. Ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar sangat besar, tetapi ia tidak akan pernah menolaknya demi kesempatan untuk terus hidup. Karena itu, ia menjawab dengan sangat serius. Tuan Tang, silakan bicara. Pindahkan semua kekayaan yang berada di bawah kendalimu ke namaku. Tang Xiu berkata. Aku akan mengirimmu bersama orang-orangku ke luar negeri untuk menerima semuanya darimu. Kau seharusnya mengerti dengan jelas bahwa semakin banyak modal yang kau miliki, semakin besar ancaman yang kau berikan kepadaku. Jadi, apa yang kau katakan? Yao Qinglong terdiam beberapa saat, lalu menjawab. Pertama-tama, saya akan menelepon untuk meminta anak buah saya mentransfer semua uang ke rekening saya di Bank Swiss. Selain itu, likuiditas beberapa grup perusahaan besar yang berada di bawah kendali saya akan diserahkan kepada Anda beserta industri yang mereka kembangkan. Orang yang tahu bagaimana bertindak sesuai keadaan adalah orang yang bijak, dan kamu sangat ahli dalam hal itu. Tang Xiu mengacungkan jempol dan memuji. Cinan, aku akan menyerahkan wewenang penuh untuk menangani masalah ini kepadamu. Aku akan menghubungi Xiao Sui nanti untuk mengirim beberapa orang untuk membantumu. Dimengerti? Mata Cinan berbinar dan segera menjawab dengan ekspresi gembira. Wewenang yang diberikan Tang Xiu padanya sangat besar. Dia tahu betul bahwa jika dia dapat menangani masalah ini dengan sempurna, statusnya di Aula Pesta Abadi akan sangat meningkat, dan bahkan setara dengan Hao Lei dan Tian Li. Apakah solusi ini sesuai untukmu? Tanya Tang Xiu sambil menatap Yang Lei. Sebenarnya,
Yang Le ingin Yao Qinglong mati, karena pria itu hanya masalah baginya. Namun, karena Tang Xiu ingin mendapatkan kekayaannya, dia tahu bahwa mungkin akan sulit baginya untuk membunuh Yao Qinglong. Namun, dia tetap mengangguk dalam diam meskipun merasa sedikit tidak puas di dalam hatinya. Baiklah. Aku yakin Yao Qinglong tidak akan mengganggumu lagi. Yao Qinglong, apakah yang kukatakan sudah kau mengerti? Kata Tang Xiu. Aku bersumpah bahwa aku akan mengambil jalan memutar setiap kali aku bertemu Yang Le lagi di masa depan, kata Yao Qinglong cepat. Tang Xiu mengangguk puas sambil berbicara kepada Yang Le dengan suara yang sangat pelan. Menurutku, akan menjadi pilihan yang sangat baik bagimu untuk pergi bersama Cinan karena kamu ingin pergi ke luar negeri. Kamu boleh berurusan dengan Yao Qinglong sesukamu setelah semuanya selesai. Bab 585, Tugas Seorang Pacar. Mampu memecahkan ancaman dari Yao Qinglong merupakan hal yang mengejutkan dan tidak terduga bagi Tang Xiu. Terlebih lagi ia juga mengetahui beberapa hal rahasia. Mengenai keberadaan klub Stygian, ia telah lama mengetahui bahwa kekuatan besar seperti itu ada di dunia, seperti kekuatan yang telah menyerang ayahnya. Ia juga telah mengirim orang untuk menyelidiki klub Stygian dan yakin bahwa ia akan segera menerima informasi terperinci tentangnya. Kekayaan dan angkatan bersenjata kini menjadi dua isu terpenting yang dipikirkan Tang Xiu selain dari pengembangan kultivasinya. Dengan aliran kekayaan yang terus-menerus terkumpul, alokasi uang yang tak henti-hentinya untuk mengembangkan angkatan bersenjata, dan melatih sejumlah besar seniman bela diri elit akan dibutuhkan untuk memiliki lebih banyak kekuatan untuk berbicara di dunia. Di dalam villa, Tang Xiu menepi semua pikiran itu sebelum memberikan sedikit pengetahuan medis kepada Dai Xinyu dan kembali ke kamar tidurnya di lantai 2. Yang Le telah pergi secara diam-diam. Sedangkan Cinan telah membawa Yao Qinglong pergi dan bersiap untuk membawanya ke luar negeri secara diam-diam untuk menerima kekayaannya. Tang Xiu bukanlah tipe orang yang kata-katanya begitu berat seperti tripod suci, karena ia juga terkadang mengingkari kata-katanya terhadap musuh seperti kali ini. Namun, bagi mereka yang berada di pihaknya, ia selalu menepati janjinya. Keesokan harinya, tepat saat Tang Xiu tiba di kampus, Mu Wanyi menghentikannya di pintu masuk kampus. Dia jelas mengenakan riasan tipis dan gaun bergaya, memperlihatkan kecantikannya yang khas dan menarik perhatian. Sayang, bisakah kamu bolos kelas hari ini? Tanya Mu Wanying sambil tersenyum. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Aku murid yang baik. Aku tidak pernah absen tanpa izin. Bagaimanapun, karena kekasihku jarang berbicara, mungkin tidak mustahil jika alasannya cukup. Pef. Mu Wanying menutup mulutnya sambil terkekeh, lalu berkata. Ngomong-ngomong, bisnis yang aku jalankan akhir-akhir ini berkembang pesat, jadi aku mendapatkan sedikit uang. Karena itu, aku berencana untuk membeli rumah, dan aku akan tinggal di Shanghai untuk mengembangkan sayapku setelah lulus. Kau ingin tinggal di Shanghai? Kenapa begitu? Tanya Tang Xiu heran. Untuk menghindari perselisihan dan masalah, itulah sebabnya, jawab Mu Wanying. Apakah kamu berbicara tentang keluargamu? Tanya Tang Xiu dengan ekspresi serius. Senyum di wajah Mu Wanying memudar, digantikan oleh ekspresi tak berdaya. Dia mengangguk dan berkata, meskipun keluargaku tidak sebesar keluarga Tang Mu, keluargaku tidak sekompak keluargamu. Jika bukan karena tekanan dari kakekku, aku khawatir keluargaku sudah terpecah belah. Dan baru-baru ini, kesehatan kakekku agak memburuk. Meskipun tidak ada masalah besar yang muncul, namun, paman-pamanku yang lebih tua dan lebih muda sudah mulai menimbulkan masalah. Dengan aku tinggal di Shanghai untuk mengembangkan sayapku, aku jadi punya jalan keluar untuk diriku sendiri di masa depan. Idemu benar. Tang Xiu mengangguk dan berkata, jika kamu belum siap bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan wewenang, kamu harus menghindari masalah. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku akan menemanimu mencari rumah. Mu Wanying tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam hatinya yang tidak dia ungkapkan. Keputusannya untuk tinggal di Shanghai demi mengembangkan dirinya bukan sepenuhnya karena pertikaian dalam keluarganya. Sebagian alasannya terkait dengan Tang Xiu. Dia tahu betul bahwa Tang Xiu tidak akan menetap di Shanghai di masa mendatang, tetapi dia akan tinggal setidaknya selama 4 tahun. Dia adalah tipe wanita yang sangat sulit untuk jatuh cinta, tetapi dia akan sangat mencintai pria yang dicintainya begitu dia jatuh cinta. Meskipun tahu betul bahwa Tang Xiu akan terus berkembang di masa depan mengingat kemampuannya, dan baginya untuk hanya memiliki satu wanita hampir mustahil, tetapi dia ingin memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Jadi dia harus mengambil inisiatif untuk mengamankan tempatnya sendiri di hati Tang Xiu.
Tang Xiu datang ke kampus dengan berjalan kaki, jadi keduanya berjalan santai kembali ke kompleks Villa Blue Star lalu pergi ke garasi. Ini Koenigsegg Agera R. Saat pintu listrik terbuka perlahan, Mu Wanying melihat mobil sport mewah terparkir di dalamnya. Mata Tang Xiu berkedip saat dia tiba-tiba teringat saat dia pergi ke Pulau Jingmen beberapa waktu lalu. Bibinya, Tang Min, memberitahunya bahwa ada mobil sport mewah yang bagus di luar negeri. Jadi dia memesan satu untuknya dan mengirimkannya ke kompleks Villa Blue Star. Ia mengendarai Range Rover saat pulang ke rumah dan memarkirnya di halaman. Saat itu ia belum membuka garasi, jadi ia belum melihat mobil sport ini. Mengenai mobil mewah, ia belum pernah menelitinya, jadi ia tidak tahu nama-namanya. Tanpa menunggu jawaban Tang Xiu, Mu Wanying bergegas berlari ke arah mobil sport itu dan mendapati mobil itu telah tertutup debu. Ia kemudian mencari handuk dan seember air sebelum ia membersihkannya dengan serius. Sebuah mobil sport baru tersaji di hadapan mereka. Tang Xiu memperhatikan Mu Wanying yang sedang mengerjakan tugasnya. Setelah Mu Wanying akhirnya menjatuhkan handuk ke dalam ember, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo kita kendarai mobil ini hari ini karena kamu sangat menyukainya. Tidak ada salahnya melakukan ini sesekali." Kelihatannya bagus sekali. Mu Wanying tertawa. "Saya pernah melihat tampilan mobil ini dan presentasinya di majalah mobil, tetapi saya belum pernah melihatnya secara langsung." "Apakah mobil ini sangat terkenal?" tanya Tang Xiu penasaran. Mu Wanying menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh sebelum berkata, "Merek Koenigsegg sebenarnya tidak begitu terkenal di antara mobil-mobil super, dan popularitasnya jauh tertinggal dari Ferrari dan Bugatti. Namun, Agera R dari perusahaan Swedia ini dilengkapi dengan mesin V8 twin turbocharged yang menghasilkan tenaga maksimum 1124 HP dengan kecepatan tertinggi 440 km per jam. Hal yang paling mengagumkan dari mobil ini adalah ia hanya membutuhkan waktu 2,8 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam, dan 11,7 detik yang mengagumkan untuk mencapai 300 km per jam. Tahukah Anda berapa biayanya?" "Berapa?" tanya Tang Xiu. 10 juta yuan, kata Mu Wanying dengan wajah serius. Meskipun memiliki banyak harta, Tang Xiu tetap terkejut dengan angka ini. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa bibinya, Tang Min, benar-benar menghabiskan uang hasil jerih payahnya seperti ini. Sebelumnya, nilai total keempat mobil itu lebih dari 10 juta, dan sekarang, satu mobil ini dihargai lebih dari 10 juta yuan. Bukankah ini sama saja dengan dia menghancurkan keluarganya sendiri? Bagaimana menurutmu? Mu Wanying tertawa. Mungkinkah bos besar Tang takut dengan angka ini? Bukannya aku takut dengan angka. Aku hanya merasa itu terlalu boros. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, 10 juta adalah jumlah yang sulit didapatkan orang biasa seumur hidup mereka. Memikirkan begitu banyak uang dihabiskan untuk mobil ini benar-benar aneh sekali. Mu Wanying berkomentar. Sepertinya kamu sama sekali tidak tahu tentang mobilmu. Saya pergi ke Pulau Jingmen beberapa hari yang lalu. Tang Xiu tersenyum kecut. Bibi saya menelepon saya saat itu, mengatakan bahwa dia memesankan saya sebuah mobil dari luar negeri. Karena dia sudah mengirimi saya 4 mobil, jadi saya agak santai dan memesan satu lagi, karena saya pikir itu tidak akan menjadi masalah. Setelah kembali, saya telah mengendarai Land Rover sepanjang waktu. Karena Cinan mengendarai mobil itu tadi malam, maka ini pertama kalinya saya membuka pintu garasi lagi setelah itu. Siapa sangka, itu akan menjadi mobil sport yang mewah. Bibimu benar-benar mencintaimu. Mu Wanying menghela napas. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita pergi, sayang? Tolong antar aku berkeliling. Bagaimana kalau kamu yang mengendarainya? Wajah Tang Xiu mengerut. Baiklah, kalau begitu aku akan mengendarainya. Mu Wanying berpikir sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Mengendarai mobil sport mewah ini pasti sangat hebat. 2 menit kemudian, Mu Wanying mengendarai mobil sport Agera R keluar dari kompleks Villa Blue Star. Dari dalam kompleks hingga pintu keluar saja, mobil itu sudah menarik perhatian banyak orang. Bahkan para petugas keamanan yang bertugas berdiri tegak dan memberi hormat lebih cekatan dari biasanya. Itu adalah suara dan keindahan mobilnya. Tang Xiu tiba-tiba merasa bahwa dirinya adalah seorang yang memakai celana sutra, generasi kedua orang kaya baru yang mengendarai mobil mewah dengan seorang gadis cantik. Jika ada anggur merah untuk dinikmati bersama dengan cerutu, bukankah itu seperti kehidupan seperti peri?
Bagaimana kalau minum beberapa gelas anggur setelah kita melihat rumah itu, Wanying? Kita sepertinya sudah melewati beberapa bar yang bagus, dan suasananya juga bagus, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Baiklah. Mu Wanying menjawab sambil tersenyum tipis. Kita mau kemana? Apa kau sudah mencarinya sebelumnya? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Saya telah melakukan pencarian daring dan cukup menyukai kompleks Villa Loran, kata Mu Wanying. Lokasi kompleks tersebut agak jauh, dan perlu waktu lebih dari 1 jam berkendara dari kantor saya. Dan lokasinya berada di luar jam sibuk jika terjadi kemacetan lalu lintas. Kompleks Villa Century Classic juga cukup bagus, tetapi bukan villa tunggal. Saya suka villa tunggal, dan lebih baik memiliki villa dengan kolam renang pribadi. Tang Xiu ragu sejenak sebelum menjawab. Kalau begitu mari kita lihat keduanya. Kita lihat mana yang paling kamu sukai. Baiklah. Mu Wanying mengangguk sambil tersenyum. Saat Agera Air melaju di jalan raya, bagaikan magnet kuat yang menarik perhatian banyak orang, yang memandang dengan rasa iri dan berhayal kapan mereka akan memiliki mobil mewah yang keren dan mengagumkan seperti itu. Kompleks Villa Loran. Han Jintong duduk dengan nyaman di teras villa, berjemur di bawah sinar matahari sambil menghisap sebatang rokok. Ia telah melihat dan mengalami banyak hal di usia tuanya. Oleh karena itu, selain berkultivasi, ia menikmati sisa tahun-tahun hidupnya setiap hari. Dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang paling menikmati hidup di antara penghuni kompleks villa ini. Tentu saja. Dia juga orang yang memiliki koneksi pribadi terbaik. Akan lebih sempurna jika keluarga kakak kedua yang beranggotakan 3 orang kembali dari luar negeri. Ia menyipitkan matanya untuk melihat pemandangan di kejauhan kompleks villa. Sebuah mobil sport mewah perlahan memasuki kompleks, membuatnya sedikit terkejut. Itu karena ia selalu menghabiskan waktunya berjemur di bawah sinar matahari, sehingga ia telah melihat sebagian besar mobil mewah di kompleks itu. Namun ia yakin bahwa ia belum pernah melihat mobil sport yang sangat memikat ini. Apakah ini anak hilang yang bermain dengan mobil barunya lagi? Han Jintong mendesa saat pandangannya mengikuti mobil yang akhirnya berhenti di depan kantor manajemen properti sekitar 200 hingga 300 meter jauhnya. Dari posisinya, ia dapat melihat mobil yang diparkir di depan kantor. Hah? Ketika mobil mewah itu berhenti dan pria dan wanita itu keluar, ekspresinya berubah dan dia berseru pelan. Tang Xiu? Dia mengakui bahwa dia memang sudah tua, tetapi dia sama sekali tidak akan mengakui bahwa dia menderita presbiopia. Dia dapat mengenali dengan jelas bahwa pemuda tampan itu adalah Tang Xiu. Dia sangat takut dengan identitas Tang Xiu, dan dia juga ingin berteman dengannya. Sayang sekali cucunya yang berharga, Han Qingwu, adalah guru Tang Xiu dan tampaknya ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di antara keduanya. Kalau tidak, dia bisa berharap Han Qingwu bisa menjadi pacar Tang Xiu dan bahkan lebih baik lagi, menjadi istrinya di masa depan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 586, Tidak Masuk Akal. Sebuah mobil hitam terparkir di belakang Agera Air, pengemudinya adalah seorang gadis cantik. Dan meskipun kecantikannya tidak setara dengan Mu Wanying, dia masih bisa dianggap sebagai dewi di mata banyak pemuda pria. Namanya Li Jing, seorang pramuniaga real estate di kompleks Villa Loran. Performa Li Jing akhir-akhir ini sangat buruk, karena dia tidak mau menerima beberapa aturan tak tertulis dalam penjualan pasar real estate. Manajernya bahkan telah memperingatkannya bahwa dia harus mengemasi barang-barangnya dan langsung pergi jika dia tidak dapat menjual rumah bulan ini. Oleh karena itu, meskipun merasa kesal di dalam hati, dia juga menantikan dengan penuh berharap ada nasabah bank roller yang datang berkunjung, dan akan lebih baik jika bank roller itu seorang wanita. Namun, hari ini, saat dia sedang merenungkan masalah itu di gerbang pusat penjualan, dia melihat sepasang kekasih yang tampan berjalan ke arahnya. Dia sangat menantikannya, karena pasangan itu tampak sangat kaya mengingat cara berpakaian mereka dan mobil sport mewah yang mereka bawa. Tuan Tang, Nona Mu, kami hanya memiliki 4 villa tersisa di kompleks Villa Loran ini sekarang. Saya sudah menawarkan 3 di antaranya kepada Anda di pusat penjualan, dan semuanya tidak memuaskan Anda. Kalau begitu, saya akan membawa Anda langsung ke villa nomor 9. Silakan ikut saya. Villa itu sangat dekat dari sini. Tang Xiu dan Mu Wanying mengangguk pelan dan mengikuti Li Jing selama beberapa menit sebelum tiba di gerbang depan villa nomor 9. Villa bergaya Eropa itu memiliki total 3 lantai, area yang luas, dan aspek yang paling memuaskan adalah halaman rumput dan taman seluas ratusan meter persegi di depan gerbangnya.
Sangat bergaya. Harganya juga tidak murah, kan? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Benar. Li Jing berkata. Harga rumah akhir-akhir ini meningkat tajam, mencapai 145.000 yuan per meter persegi. Rumput dan taman di luar villa gratis, tetapi villa itu sendiri masih seluas 460 meter persegi. Total harga adalah 66,7 juta yuan, dan dengan diskon 5% yang dapat saya berikan kepada Anda, harga bersihnya akan menjadi 63,365 juta. Saya juga dapat membantu Anda menguranginya hingga 65.000 yuan lebih jika Anda membayar di muka. Tang Xiu menatap Mu Wanying dengan pandangan penuh tanya. Mu Wanying mengangguk pelan, menunjukkan bahwa harga itu dapat diterima olehnya. Hal ini membuat Tang Xiu terkesan, karena ia tidak menyangka bahwa ia memperoleh uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Setelah itu, mereka berdua datang ke villa di bawah bimbingan Li Jing. Tata letak keseluruhannya bagus, dan ada juga kolam renang pribadi yang sangat luas di sisi barat lantai pertama. Sangat jarang ada villa yang memiliki kolam renang pribadi dalam ruangan seperti itu saat ini. Aku akan mengambilnya. Setelah melihatnya, Mu Wanying langsung memberikan keputusannya. Ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di mata Li Jing. Dia kemudian meninggalkan villa bersama Tang Xiu dan Mu Wanying menuju pusat penjualan untuk menangani formalitas transaksi. Han Jintong, yang telah menunggu beberapa saat di luar pintu, menghalangi jalan ketiganya. Apakah Paman Han tidak berjemur di bawah sinar matahari hari ini? Apakah Paman keluar untuk jalan-jalan? Li Jing jelas sangat mengenal Han Jintong saat dia menyapanya sambil tersenyum. Han Jintong tersenyum tipis dan mengangguk pelan sebagai jawaban sebelum matanya beralih ke Tang Xiu. Ada ekspresi hormat di wajahnya saat dia berbicara. Apakah Anda di sini untuk membeli rumah, Tuan Tang? Tang Xiu juga tidak menyangka akan bertemu Han Jintong di sini. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Bukan aku hanya menemani seorang teman untuk membeli satu. Han Jintong menatap Mu Wanying dan merasa sedikit menyesal. Ia juga bertanya-tanya, jika cucunya berusaha lebih keras dan lebih berinisiatif, mungkin masih ada kesempatan baginya untuk bersama Tang Xiu. Namun setelah melihat Mu Wanying, ia menyadari bahwa tidak ada harapan lagi bagi cucunya, karena Mu Wanying terlalu cantik. Ia tidak hanya setara dengan cucunya, tetapi bahkan lebih cantik. Oh, mengingat status dan kapasitasnya, mungkinkah hanya gadis seperti itu yang pantas bersamanya? Han Jintong mendesah dalam hati. Apakah Anda kenal Tuan Tang, Paman Han? Si pramuniaga, Li Jing terkejut. Tanpa menunggu Han Jintong menjawab pertanyaannya, Tang Xiu menjawabnya terlebih dahulu. Ya, aku pernah bertemu dengannya sekali, tapi kami tidak begitu akrab. Napas Han Jintong tersengal, dan dia segera memaksakan senyum pahit di dalam hatinya. Kalau saja itu orang lain, dia pasti sudah menampar orang itu sebelum berbalik untuk pergi. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menyinggung tuan seperti itu? Sedikit kecanggungan muncul di wajah tuannya, saat dia berkata. Meskipun aku hanya bertemu Tuan Tang sekali, aku sangat mengaguminya. Little Li, karena teman Tuan Tang ingin membeli rumah di sini, kamu harus memberikan diskon yang lebih besar dan mengurangi harganya lebih banyak lagi. Kalau begitu saya akan segera menelepon manajer, kata Li Jing cepat. Tang Xiu mengerutkan kening saat dia melihat Han Jintong dan bertanya. Apakah wajahmu sangat berharga di sini? Batuk. Batuk. Kalimat ini membuat Han Jintong tersedak dan batuk beberapa kali. Dia tidak sabar untuk melarikan diri dari sini, tetapi dia tetap datang untuk menunjukkan niat baiknya. Maka dia menjawab. Harusnya harganya murah. Pemilik kompleks villa ini adalah tangan kanan putra kedua saya, dan saya juga tinggal di tempat putra kedua saya saat ini. Tang Xiu mengangguk padanya sebagai jawaban, sambil menatap Li Jing dan berkata, kalau begitu, panggil saja manajermu. Mari kita selesaikan transaksi sesuai dengan harga yang telah kita sepakati sebelumnya. Apakah kamu punya masalah dengan itu, Wanying? Cahaya aneh bersinar di matamu Wanying. Meski cerdas, dia bisa langsung mengerti bahwa Tang Xiu tidak mau menerima niat baik dari lelaki tua di depannya, dan bahkan sengaja menjaga jarak. Karena itu, dia tersenyum tipis dan berkata, aku tidak keberatan dengan itu. Aku baik-baik saja menandatangani kesepakatan dan membayar di muka. Li Jing agak canggung karena terjebak di tengah, saat dia melihat Tang Xiu dan Han Jintong di depan. Dia mendapat nomor ponsel manajernya dari buku teleponnya, tetapi dia tidak yakin apakah dia harus menghubunginya.
Han Jintong tertawa hampa dan tahu bahwa Tang Xiu tidak ingin menerima niat baiknya, dan segera berkata, "Lakukan sesuai keinginan Tuan Tang. Pelanggan selalu menjadi raja, jadi Anda harus berusaha keras untuk melayani mereka. Ngomong-ngomong, saya memiliki hal lain yang harus diurus, jadi saya tidak akan bisa menemani Anda, Tuan Tang. Kalau begitu, saya pamit dulu." Setelah berkata demikian, Han Jintong pergi dengan ekspresi kecewa. Sebagai gadis yang cerdas, Li Jing dapat melihat bahwa Han Jintong jelas ingin menunjukkan niat baiknya kepada Tang Xiu. Oleh karena itu, dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus melaporkan kejadian ini setelah bertemu dengan manajernya dan mencoba memberikan lebih banyak diskon kepada pelanggan ini jika memungkinkan. Semuanya, mari kita kembali ke pusat penjualan. Di dalam pusat penjualan, Fang Qiang duduk dengan nyaman dengan kaki dimiringkan di sofa bergaya Eropa sementara matanya terpaku pada Hao Qian yang menawan yang berdiri di depannya. Sebagai manajer pusat penjualan, ia memiliki banyak hak istimewa serta banyak keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Secara khusus, ia membuat semua pramuniaga yang bekerja di sana mengaguminya. "Qian, apakah kita akan makan malam-malam ini?" Yang ada di dalam pikirannya adalah daging putih lembut Hao Qian dalam seragamnya membuatnya panas di dalam. Dia bukan pria yang baik, karena dia mendapatkan beberapa pramuniaga di pusat penjualan ini di tempat tidurnya. Dan Hao Qian yang cantik di depannya juga tidak terkecuali. Hao Qian sengaja mencibirkan mulutnya dan menjawab dengan sedikit genit. "Tentu saja, menemanimu makan malam tidak akan menjadi masalah, Saudara Qiang. Hanya saja klienku berharap kamu bisa sedikit menurunkan harga untuk Villa 9. Begini?" Sambil sedikit mengernyitkan alisnya, Fang Qiang berkata, "Harga yang kuberikan padanya sudah sangat rendah, tetapi dia ingin menurunkannya lebih jauh lagi? Ini tidak akan berhasil. Lagi pula, menjual villa-villa di kompleks Villa Loran sangatlah mudah. Bahkan jika dia tidak membelinya sekarang, aku yakin akan ada klien lain yang akan datang untuk melihat rumah itu beberapa hari kemudian. Bagaimanapun, jika itu tidak baik untuknya, dorong saja dia." Hao Qian langsung merasa cemas. Ia kemudian menghampiri Fang Qiang dan duduk di pangkuannya. Setelah melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan sudut tempat mereka berada, ia segera meletakkan tangannya di paha Fang Qiang sementara jari-jarinya yang ramping dan kecil menggambar lingkaran di bagian dalam pahanya, sambil berkata, "Saudara Qiang, klien lain mungkin memang datang, tetapi sulit untuk menganggapnya sebagai hasil kerja profesional saya. Anda dapat memfasilitasi dan mempermudah segalanya bagi saya, bukankah itu bagus? Paling buruk, saya akan mengenakan seragam perawat yang Anda belikan untuk saya terakhir kali jika keadaan menjadi lebih buruk." "Benarkah?" Fang Qiang bertanya cepat saat semangatnya bangkit. "Tentu saja, aku akan memakainya malam ini," kata Hao Qian dengan serius. Fang Qiang mengangkat tangannya untuk menyentuh dagunya dan merenung selama beberapa detik sebelum dengan gembira menjawab, "Itu kesepakatan. Suruh klien itu datang menandatangani transaksi di sore hari. Katakan padanya bahwa aku hanya punya waktu untuknya sore ini." "Bagus. Terima kasih banyak, Saudara Qiang." Hao Qian dengan gembira melihat sekeliling sebelum memeluk leher Fang Qiang dan mencium wajahnya dengan paksa. Dia kemudian mengambil ponselnya untuk menelepon. Setelah semenit, dia berbicara dengan pihak lain dan setuju untuk menandatangani perjanjian pembelian rumah pada pukul 2.30 siang di pusat penjualan. 10 menit kemudian, Li Jing dengan cepat melangkah masuk ke pusat penjualan bersama Tang Xiu dan Mu Wanying. "Tuan Tang, Nona Mu, silakan tunggu di tempat istirahat dulu. Saya akan membuat kontrak dan kita akan menandatangani perjanjian pembelian rumah nanti." "Baiklah." Tang Xiu dan Mu Wanying tidak terburu-buru dan menuju ke tempat istirahat untuk duduk. Setelah Li Jing sibuk menghabiskan waktu untuk membuat perjanjian pembelian rumah, dia tidak langsung menemui Tang Xiu dan Mu Wanying, tetapi mencari Fang Qiang terlebih dahulu. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya ketika dia berkata, "Manajer, klien saya siap membeli villa nomor 9. Saya juga sudah menegosiasikan harganya dengan mereka, sampai sekarang. Villa nomor 9 sudah dipesan." Fang Qiang melambaikan tangannya untuk menyela pembicaraannya dan berkata dengan ringan, "Beritahu klienmu untuk memilih dari 3 villa lainnya." Li Jing tercengang dan menatap Fang Qiang seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia baru saja memeriksa sistem pemesanan properti beberapa saat yang lalu. Villa 9 tidak dipesan, bahkan uang jaminan telah disita.
Apakah Anda tidak salah, manajer? Saya hanya... Villa 9 baru saja dipesan, dan aku sama sekali tidak salah. Fang Qiang mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Klien yang memesan Villa 9 adalah klien Hao Qian, dan mereka akan datang ke sini pada sore hari untuk menandatangani perjanjian pembelian. Baiklah, jika kamu tidak memiliki masalah lain, jangan ganggu aku lagi. Tetapi manajer, departemen penjualan kami selalu menerapkan kebijakan yang ketat bahwa siapapun yang membayar uang muka terlebih dahulu akan menjadi orang yang mendapatkan rumah. Jika klien tersebut telah membayar uang muka, maka saya akan segera pergi sekarang. Namun klien saya telah berjanji untuk membayar di muka segera setelah mereka menandatangani perjanjian pembelian rumah. Anda lihat. Bab 587, menjual villa dengan harga sangat rendah. Ekspresi Fang Qiang sedikit berubah dan kemarahan terlihat di matanya. Dia tidak menyukai Li Jing. Tidak, lebih tepatnya, dia sangat menyukai Li Jing. Dia pernah berfantasi untuk menidurinya, tetapi sayangnya Li Jing tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, jadi dia ditolak mentah-mentah. Oleh karena itu, dia diam-diam memerintahkan pramuniaga lainnya untuk merebut klien Li Jing, dan bahkan memberi mereka perlakuan istimewa sehingga membuatnya menundukkan kepalanya sedikit dan tidak dapat membuat kesepakatan. Dan sekarang, dia punya dua jalan untuknya. Pertama, naik ke tempat tidurnya seperti pelacur, dan kedua, mengemasi barang-barangnya dan berhenti. Mengenai penjualan villa, bahkan jika kinerjanya memenuhi standar, itu hanya sesuatu untuk mempermainkannya. Saya sudah bilang kalau villa nomor 9 sudah dipesan orang lain. Nanti uang mukanya akan ditransfer ke rekening perusahaan. Saya paham kalau Anda memang ingin menjual rumah, tapi bukan berarti Anda bisa merampas tagihan dari orang lain, bukan? Kalau begitu, tanyakan pada klien Anda apakah mereka mau memilih villa lain, tapi kalau tidak mau, silakan pergi saja. Air mata mengalir dari mata Li Jing. Keluhan dan kekesalannya membuatnya ingin menampar Fang Qiang beberapa kali, tetapi akal sehatnya mengatakan untuk tidak melakukannya. Dia tidak mampu kehilangan pekerjaannya, kalau tidak, dia harus menjual apartemennya. Dia perlu mendapatkan uang untuk membayar hipotek dan juga mengirim sejumlah uang kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan menahan keinginannya untuk menangis, berkata, "Manajer, karena Anda ingin menjual Villa 9 kepada orang lain, maka saya bisa melupakannya. Namun, kedua klien saya ini sangat istimewa. Paman Han, yang tinggal di Villa 8, tampaknya mengenal mereka. Dia sangat ramah dan bersahabat dengan mereka." Alis Fang Qiang sedikit berkerut dan langsung mengejeknya. "Apakah kau ingin memberitahuku bahwa pencapaian bos saat ini tidak dapat dipisahkan dari pembantunya yang cakap, putra kedua dari kakek tuahan itu?" "Bukankah begitu?" jawab Li Jing. Fang Qiang berdiri dengan wajah penuh penghinaan dan ejekan saat dia mencemooh. "Li Jing, tahukah kamu mengapa kamu tidak mendapatkan hasil apapun di pusat penjualan kami? Itu karena kamu terlalu bodoh. Kamu terlalu kaku dan tidak menyadari bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Tahukah kamu di dekade mana kamu hidup? Memikul kasih karunia dan kebajikan dari orang lain sampai kamu mati? Kapasitas bos besar kita saat ini lebih dari putra kakek tuahan di masa lalu. Apakah kamu pikir bos kita masih akan memberikan muka kepada hantua itu demi putranya? Itu konyol." Harapan Li Jing pupus setelah mendengar bantahan Fang Qiang. Meskipun dia tidak mau, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia gunakan untuk membantah. Tiba-tiba, keberanian muncul di dalam hatinya saat dia diam-diam mengambil keputusan. Dia berbalik dan menuju kantor di bawah seringai mengejek Fang Qiang. Beberapa menit kemudian, dia memperoleh nomor ponsel bos besarnya, Chen Bin, dan menghubunginya. Shanghai, Grup Hongtu. Saat ini, Chen Bin, yang memiliki kekayaan beberapa miliar yuan, sedang duduk di ruang tamu dan menerima tamu. Tamu khusus ini adalah bos besar yang telah diundangnya berkali-kali, yang memiliki lebih banyak kekayaan dan status yang lebih tinggi di Shanghai daripada dirinya. "Saudara Jin, saya sudah menyatakan keinginan saya dan juga menyampaikan semua perkiraan keuntungan kepada Anda. Selama Anda bersedia memberi saya beberapa proyek itu, saya jamin saya akan memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas. Selain itu, hal itu juga tidak akan memengaruhi rencana besar Anda berikutnya. Dan kita juga dapat memuaskan dan memanfaatkan yang terbaik dari kedua belah pihak." Chen Bin telah menantikan untuk dapat mengambil beberapa subkontrak dari Jin Xingqi setelah Jinda Real Estate berencana untuk mensubkontrakkan beberapa proyek. "Saudara Chen, kita semua bekerja di industri konstruksi,
Jadi kita tahu betul, kata Jin Xingqi sambil tersenyum. Namun, lebih dari 10 perusahaan konstruksi telah menghubungi saya baru-baru ini, dan mereka juga menawarkan lebih banyak daripada Anda. Sulit bagi saya untuk menerimanya jika Anda tidak dapat mengalokasikan lebih banyak keuntungan. Chen Bin diam-diam mengerutkan kening dan mengkritik Jin Xingqi karena keserakahan. Namun dia terus tersenyum di permukaan dan berkata, "Bagaimana kalau aku merumuskan kembali perjanjian itu dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada ini, Saudara Jin? Ngomong-ngomong, masih ada waktu hari ini, apakah kamu mau bermain golf?" "Saya tidak punya waktu luang seperti yang Anda miliki sekarang, Saudara Chen." Jin Xingqi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja memulai proyek baru dan juga dibebani dengan berbagai macam hal yang mengkhawatirkan. Mari kita tunda sampai nanti. Kita akan minum beberapa teguk kapanpun kita punya waktu nanti." Chen Bin agak kecewa dalam hati dan juga iri pada saat yang sama setelah mendengarnya. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bisnis Jin Xingqi saat ini sedang berkembang pesat, dan proyek barunya khususnya membanggakan pekerjaan besar dan akan menjadi sumber uang yang cukup besar setelah selesai. Dering, dering, dering. Panggilan dari nomor yang tidak dikenal membuat Chen Bin menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Setelah ragu sejenak, dia menatap Jin Xingqi dan meminta maaf sebelum menerima panggilan tersebut, berkata, "Chen Bin, siapa ini?" "Halo, bos. Saya Li Jing, seorang tenaga penjualan dari pusat penjualan Loran Villa Kompleks. Saya sebenarnya tidak bermaksud mengganggu Anda, tetapi ada hal penting yang ingin saya laporkan kepada Anda." Berbicara. Setelah mendengar identitas Li Jing, Chen Bin secara naluriah ingin menutup telepon. Lagi pula, berani menelepon atasan tanpa sepengetahuan atasannya adalah sesuatu yang sangat tidak disukainya. Namun, kalimat terakhir dari Li Jing membuatnya berhenti sejenak dan membiarkan Li Jing berbicara. Li Jing sudah lama mempertimbangkan apa yang akan dikatakannya dalam benaknya. Itu adalah harapan terakhirnya, jadi dia siap mempertaruhkan segalanya bahkan jika dia akan dipecat. Dia tidak hanya menceritakan apa yang telah dilakukan Fang Qiang, dia bahkan menceritakan masalah dengan klien yang datang untuk membeli villa hari ini. Akhirnya, dia berkata, "Bos, manajer Fang mengatakan bahwa Anda adalah tipe pengusaha yang membuang pembantu Anda setelah bantuan mereka dimanfaatkan dan tipe yang hanya mencari keuntungan dan sama sekali tidak peduli dengan sentimen masa lalu. Inilah alasan mengapa saya menelepon, untuk memberitahu Anda bahwa bahkan Paman Han sangat mementingkan Tuan Tang, bahkan menyanjungnya. Selain itu, kedua klien ini mengendarai mobil sport yang sangat mewah. Saya diam-diam memeriksanya di internet dan menemukan bahwa mobilnya dihargai lebih dari 10 juta yuan. Saya pikir identitas mereka pasti luar biasa." Api kemarahan berkobar di dalam hati Chen Bin. Api itu tidak ditujukan pada Li Jing, tetapi pada Fang Qiang. Orang luar mungkin tidak tahu hubungan antara dia dan keluarga Han, tetapi dia tahu betul bahwa dia hanya akan menjadi sampah yang tidak berguna sekarang jika bukan karena putra Han Jintong di masa lalu. Oleh karena itu, dia selalu mengingat kebaikan yang diberikan kepadanya oleh orang lain dan bahkan memperlakukan Han Jintong sebagai orang yang lebih tua dan anggota keluarga meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Lebih jauh, yang paling mengejutkannya adalah tentang klien yang mampu membeli mobil sport mewah seharga beberapa juta yuan. Identitas mereka mungkin luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Perairan Shanghai sangat dalam, jadi dia selalu bertindak hati-hati meskipun memiliki kekayaan beberapa miliar yuan, karena takut menyinggung seseorang yang tidak mampu dia singgung. "Siapa sebenarnya Tuan Tang ini?" tanya Chen Bin setelah merenung sejenak. "Itu Tang Xiu," jawab Li Jing. Nama itu terasa familiar bagi Chen Bin dan dia memikirkannya sejenak. Dia mendengar nama ini di suatu tempat tetapi tidak dapat mengingatnya. Namun, bagi tetua Han Jintong untuk merasa perlu memujinya, orang ini jelas merupakan seseorang yang identitasnya sungguh luar biasa. "Begitu ya. Aku akan segera datang ke kompleks villa." Setelah mengatakan itu, dia mengakhiri panggilannya. Dengan ekspresi ragu-ragu, dia kemudian menatap Jin Xingqi dan bertanya, "Saudara Jin, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pemuda bernama Tang Xiu?" Jin Xingqi menatapnya dengan wajah kosong, lalu ekspresinya langsung berubah. Ia lalu menjawab dengan suara pelan, "Aku tahu pemilik nama itu." "Chen Bin, apa yang kau tanyakan tentang nama Tang Xiu?" Meskipun cerdik, Chen Bin tidak dapat menahan diri untuk bersikap lebih hati-hati setelah melihat ekspresi Jin Xingqi, lalu menjawab, "Seorang staf dari pusat penjualan kompleks villa yang baru saja saya bangun baru saja menelepon.
dia melaporkan situasi tertentu kepada saya. Dia kemudian menjelaskan semua yang didengarnya dengan hati-hati dan akhirnya berkata, "Saya merasa nama ini cukup familiar. Sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Namun, Anda memiliki lebih banyak pengalaman dan juga banyak koneksi pribadi, Saudara Jin, oleh karena itu saya bertanya kepada Anda." Ekspresi aneh muncul di wajah Jin Xingqi sebelum dia menatap Chen Bin dengan tajam. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, "Chen Bin, aku sudah memikirkan tawaranmu, dan aku merasa puas. Kamu tidak perlu merumuskan ulang perjanjian itu lagi, kita bisa menandatangani kontrak hari ini. Namun, aku punya satu permintaan." Chen Bin tercengang. Dia memang cerdik dan pintar, tetapi dia benar-benar bingung dengan Jin Xingqi yang tiba-tiba keluar topik. Dia tidak mengerti kemana arahnya. "Silakan katakan," kata Chen Bin hati-hati. "Tang Xiu tidak perlu membayar villa di kompleks villamu," kata Jin Xingqi. "Jual saja padanya seharga 1 yuan." Chen Bin langsung menarik napas dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Tidak peduli bagaimana topiknya digeser dan dilingkari, Jin Xingqi hanya setuju untuk bekerja sama dengannya dengan persyaratan sebelumnya. Dan itu semua karena Tang Xiu ini. Ini, siapakah kekudusan ini? Orang ini bukan saja layak untuk dipuja-puja oleh tetua Han Jintong, bahkan orang penting seperti Jin Xingqi pun memberikan keuntungan yang sangat besar untuknya. Saudara Jin, Tuan Tang ini, Chen Bin menyelidiki dengan hati-hati. Ia punya banyak identitas, tetapi saya tidak akan menceritakan semuanya satu persatu, kata Jin Xingqi. Ada 2 hal yang dapat saya ceritakan sekarang. Pertama, Tang Xiu adalah seseorang yang tidak dapat saya ganggu. Bahkan jika saya ada 10 orang, saya tidak akan pernah berani memprovokasinya. Kedua, ia adalah teman saya dan juga mitra bisnis saya. Meskipun proyek kota baru sebagian besar dipimpin oleh saya, ia adalah pemegang saham utama di dalamnya. His. Chen Bin tiba-tiba tersentak setelah mendengar ini. Pada saat ini, dia menghujani Fang Qiang dengan kutukan dalam hatinya dan tidak sabar untuk menyeret dan menamparnya dengan keras. Toko besar yang begitu kuat datang untuk membeli villa di kompleks villanya, tetapi Fang Qiang bertindak sejauh itu dengan membanting pintu di wajahnya hanya untuk sengaja mempersulit seorang pramuniaga. Saudara Jin, saya akan segera bergegas ke kompleks Villa Loran. Saya akan menjual villa itu kepada Tuan Tang seharga 1 yuan seperti yang Anda katakan. Kalau begitu, pergilah dan semoga sukses. Jin Xingqi mengangguk. Pokoknya, tidak nyaman bagiku untuk datang ke sana. Dan jangan bahas apapun tentang masalah kita. Setelah kalian selesai mengurusnya, bawa kontraknya ke Jinda Real Estate. Aku akan menunggumu di sana. Saudara Jin, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik, kata Chen Bin dengan serius. Sebenarnya, saya akan tetap melakukannya meskipun Anda tidak menyuruh saya. Itu karena tetua Han adalah orang yang lebih tua dari saya, dan saya tidak pernah berani untuk tidak mendengarkan kata-katanya. Jin Xingqi mengangguk sambil tersenyum. Dalam hati, dia penuh dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap Tang Xiu. Dia pernah mendengar nama Han Jintong, seorang lelaki tua yang tidak menunjukkan bakatnya tetapi sangat cakap. Putra kedua lelaki tua ini dulunya adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di Shanghai yang telah mengembangkan bisnisnya menjadi entitas raksasa dan kemudian berimigrasi ke luar negeri untuk mengembangkannya. Bab 588. Lelucon macam apa ini? Di dalam pusat penjualan properti Loran Villa Kompleks. Sudah lebih dari setengah jam Tang Xiu dan Mu Wanying duduk di tempat istirahat menunggu Li Jing, tetapi mereka sama sekali tidak melihat sosok Li Jing. Mereka cukup terkejut ketika Li Jing datang kepada mereka dengan perlahan, tanpa membawa apapun di tangannya seperti saat dia pergi. Apa yang terjadi? Tanya Tang Xiu bingung. Li Jing tidak mengerti apa yang dimaksud bosnya, jadi dia tidak yakin alasan yang harus dia sampaikan kepada pihak lain akan berguna. Namun, dia sudah mengemasi barang-barangnya di kantornya dan sedang menunggu bosnya datang. Jika masalahnya berakhir tidak memuaskan, dia takut dia hanya akan terseret dan pulang ke rumah. Dia merasa agak kasihan pada Tang Xiu dan Mu Wanying, karena dia pikir mereka hanyalah korban yang terlibat dalam masalahnya. Jadi dia berkata, Tuan Tang, Nona Mu, saya minta maaf karena membuat kalian menunggu. Itu karena ada yang tidak beres. Bos saya sedang menuju ke sini dan saya rasa dia akan segera tiba. Bisakah kalian berdua menunggu sedikit lebih lama? Apa masalahnya? Tanya Mu Wanying. Apa yang sebenarnya terjadi?
Li Jing hendak berbicara namun ragu-ragu. Setelah melihat ekspresinya, alis Tang Xiu sedikit berkerut lalu bertanya. Siapa nama bos besarmu? Chen Bin, kata Li Jing dan diam-diam menghela napas lega. Chen Bin? Setelah mencari-cari di ingatannya, Tang Xiu tidak dapat mengingat nama itu. Dan jelas, dia belum pernah bertemu atau mengenalnya. Jadi ini mungkin masalah internal perusahaan mereka. Saat dia memikirkan hal itu, dia kemudian melihat ke arah Mu Wanying dan berkata, tidak apa-apa, karena kita tidak ada urusan pagi ini. Kita akan menunggu sedikit lebih lama. Benar sekali. Mu Wanying datang untuk membeli rumah, tetapi sebenarnya, dia punya motif tersembunyi. Yaitu, selama dia bisa berduaan dengan Tang Xiu, apapun tempatnya, itu sama saja. Melihat mereka menyatakan kesediaan mereka untuk menunggu, Li Jing segera melemparkan pandangan terima kasih kepada mereka dan secara pribadi menyajikan teh untuk mereka. Setelah itu, dia pergi menunggu bosnya di luar pintu. Fang Qian kemudian berjalan masuk dengan santai sambil memasukkan tangan kirinya ke dalam saku. Pandangannya menyapu Tang Xiu sebelum mendarat di wajah Mu Wanying, karena keterkejutan langsung tergambar di wajahnya. Meskipun memiliki kekuatan yang cukup besar di pusat penjualan ini, dia tidak berani menyinggung klien-klien ini. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang mampu membeli villa mewah seperti itu bukanlah orang awam biasa. Meskipun demikian, dia mungkin tidak berani memprovokasi Tang Xiu dan Mu Wanying, tetapi tidak demikian halnya dengan Li Jing. Dia merasa bahwa dia dapat mengangkat martabat dan pangkatnya tinggi jika dia mengajarinya di depan Mu Wanying. Jadi, dia mengangkat dagunya dan berkata, apa yang kamu lakukan, Li Jing? Jangan bilang kamu belum memberitahu klien bahwa Villa 9 telah dijual? Aku, Li Jing membuka mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Ada apa denganku? Hah? Fang Qian mengangkat alisnya dan menegurnya. Meskipun Villa 9 telah terjual, bukankah ada 3 villa lainnya yang belum terjual? Jika kamu merasa tidak mampu melayani klien dengan baik, aku akan melakukannya sendiri. Tang Xiu mengerutkan kening. Dia menatap Li Jing dan bertanya. Apa yang terjadi di sini? Li Jing akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi saat dia menguatkan tekadnya dan berkata, Tuan Tang, Nona Mu, saya benar-benar minta maaf. Awalnya saya memberikan Anda villa nomor 9, tetapi setelah saya membawa Anda kembali dan hendak menyusun perjanjian pembelian, dia memberitahu saya bahwa seseorang telah memesan villa dan pihak lain akan datang untuk membayar perjanjian pembelian di sore hari. Sebenarnya, pelanggan yang membayar terlebih dahulu akan mendapatkan villa sesuai dengan kebijakan perusahaan kami. Saya juga membicarakan hal ini dengannya, tetapi dia menekan saya dengan identitas manajernya. Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Mohon tunggu sebentar. Bersambung ke episode 141. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.